Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah memiliki dua dimensi. Dimensi ritual dan dimensi sosial. Dimensi ritual biasa disebut dengan kesalehan ritual atau kesalehan individual, sedangkan dimensi sosial disebut pula kesalehan sosial, yang dalam bahasa Al-Quran disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Kedua dimensi ini harus seiring sejalan dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Seorang hamba yang dekat dengan Khaliknya dalam pelaksanaan tugas-tugas rumah tangganya harus mewujudkan keduanya dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya. Kesalehan ritual harus dibarengi dengan kesalehan sosial. Demikian sebaliknya, kesalehan sosial harus didasari oleh kesalehan ritual. Pemirsa yang dirahmati Allah, persoalannya kemudian adalah mengapa umat Islam dianggap lebih mementingkan kesalehan ritual seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya ketimbang kesalehan sosial? Mengapa kesalehan ritual tidak menghablur menjadi satu dalam perilaku kesalehan sosial? Padahal teks-teks keagamaan lebih banyak berbicara tentang kesalehan sosial ketimbang kesalehan ritual. Akibatnya, Islam dipertontonkan secara simbolik dengan mengabaikan Islam substantif. Dalam persoalan rumah tangga misalnya, perempuan lebih banyak diposisikan sebagai objek. Kepentingan perempuan dalam pemenuhan hak-haknya yang sama dengan laki-laki kadang tidak termaknai dalam penafsiran teks-teks keagamaan. Salah satu contoh hadis yang akan saya kemukakan pada kesempatan ini adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatsal malaika hatta tusbih. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil lahumma idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatsal malaika hatta tusbih. Dalam hadis yang lain yang lebih detail dan lebih khusus disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Jika seorang perempuan diajak oleh suaminya, jika seorang istri diajak oleh suaminya ke tempat tidur, lalu dia tidak melayani suaminya, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini sering dijadikan sebagai alat legitimasi penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini penguasaan suami terhadap istrinya. Perempuan selaku istri tidak boleh menolak ajakan suami dalam kondisi apapun. Sebuah tafsir terhadap teks keagamaan yang sangat diskriminatif. Bagaimana mungkin Islam yang ramah untuk semua melegalkan kekuasaan antara satu orang di atas yang lain? Bagaimana mungkin Islam yang menjadi rahmat untuk semua mengizinkan kezaliman seorang suami terhadap istrinya? Bagaimana mungkin agama melegitimasikan kebahagiaan seorang suami di atas penderitaan istrinya? Islam mengajarkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Oleh karena itu, tafsir terhadap teks agama
yang mengagalkan kezaliman antara seorang suami terhadap istrinya dalam pemenuhan kebutuhan seksual harus ditolak karena bertentangan dengan ruh Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW, junjungan yang mulia, telah mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, rawahu Tirmizi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya, kata Rasul, adalah yang terbaik pada keluargaku, diriwayatkan oleh Tirmizi. Suami yang soleh secara ritual tidak akan mungkin melakukan kekerasan terhadap istrinya dalam bentuk apapun. Laki-laki yang soleh secara ritual tidak akan mungkin memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi. Perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah untuk saling melengkapi. Oleh karenanya, Al-Quran memposisikan keduanya sebagai makhluk yang setara meski berbeda. Al-Quran memberikan imbalan terhadap segala usahanya masing-masing sesuai dengan kualitas penghambaannya. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.